setelah tsunami, Adit tetap semangat nggak? Tetap semangat. Beneran semangat ya, latihannya semangat. Pukul, lari, dan tangkap. Inilah 3 cara bermain kasti. Cukup menggunakan sebatang kayu dan bola tenis. Tidak perlu lapangan luas, hanya di halaman sekolah saja, teman. Meski kadang bolanya jadi terlempar keluar karena kami terlalu keras memukul. Terlihat sederhana ya, tapi percaya deh, kasti tidak pernah gagal membuat kami bersorak senang. Yeay! Olahraga memang hobiku, teman. Selain kasti, aku juga suka sekali bermain sepak bola. Kakiku kuat, tubuhku lincah, begitu kata ayahku. Tapi, buatku sepak bola lebih dari sebuah hobi atau permainan. Karena si kulit bundar inilah yang membuatku selamat dari ombak tsunami setinggi 12 meter 1 tahun lalu. Saat tsunami datang menghancurkan rumah dan kampungku, Desa Waimuli Kalianda, Lampung Selatan, aku sedang mengikuti penyisihan Piala Asia usia 13 tahun atau U13 di Kota Bandar Lampung. 437 orang meninggal dunia, 14.059 orang luka-luka dalam peristiwa tsunami Selat Sunda Desember 2018. 2 di antara yang meninggal dunia adalah ibu dan adikku. Nah, waktu di Sukoharjo itu, adik ketemu siapa tuh? Dokter Wahyu, Pak Turono, teman-teman di sana. Nah, keluarganya Adit sendiri ada nggak yang Adit temuin tuh waktu itu? Nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi waktu seminggu itu nggak ada saudara Adit sama sekali ya? Nggak ada. Dia jangan pulang dulu. Keluarganya belum ketemu. Tapi, hari yang menyedihkan itu telah berlalu. Kata ayah, hidup harus menatap ke depan, meski tak lagi bersama ibu dan adik. Aku mau tunjukkan, aku tak akan menyerah. Semangatku sekuat batu karang. Setelah tsunami pergi, air mataku sudah kuhapus. Setelah tsunami pergi, aku berjanji akan tetap tegap berdiri. Dan setelah tsunami pergi, Ahmad Dinata Adit Saputra, calon atlet kebanggaan Indonesia. Pulau Emas, inilah julukan Sumatera. Sejak dulu dikenal karena alamnya yang indah dan laut jernih berwarna biru, memikat siapapun yang melihat. Membentang luas, sepanjang 473.481 km persegi. Semua kota di Pulau Sumatera punya keunikannya sendiri, teman. Dari Banda Aceh, Padang, Jambi, hingga kampung halamanku, Lampung. Pulau Jawa dan Sumatera hanya dipisahkan oleh Selat Sunda. Melihat indahnya Pulau Sumatera mengingatkanku untuk terus bersyukur menjadi anak Indonesia yang dianugerahi alam yang indah.
Nah, kalau teman sudah melihat siger atau mahkota besar berwarna emas, itu tandanya teman sudah tiba di kampung halamanku, Lampung. Selamat rantong, selamat datang. Tenda dan api dalam tungku. Aku tidak sedang berkemah, teman. Inilah tempat tinggalku saat ini. Bukan rumah, tapi sebuah pengungsian. Atau bisa juga disebut tempat tinggal darurat. Setelah tsunami pergi, rumah kami hancur dan belum dibangun kembali. Jadi, untuk sementara kami tinggal bersama di sini. Ada 25 rumah petak berdinding triplek yang akan dibangun. Salah satu rumah petak itu diberikan untuk keluargaku, teman. Meski tidak mungkin menggantikan rumahku yang dulu, tapi setidaknya aku tidak harus tidur sempit-sempitan di atas dipan kayu. Sebelumnya, aku tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya tinggal di pengungsian. Berbagi ruang dengan semua tetanggaku di sini. Semua barang adalah milik bersama, juga digunakan untuk keperluan semua orang. Meski masih merasa sedih karena harus kehilangan semua yang kami punya, dan hidup serba kekurangan, tapi kami tidak lupa untuk terus bersyukur. Musibah yang berat akan terasa ringan jika dilewati bersama. Aku ingat sekali pepatah itu. Disinilah kami membuktikannya. Dan inilah senyum pertama kami setelah tsunami pergi. Adit dan bola, seperti pantai dan pasir, tidak bisa dipisahkan. Begitulah aku dikenal teman-teman di sini. Sama seperti teman-teman di rumah yang sedang mengejar mimpi, aku juga tak pernah bosan berlatih. Menjadi pemain bola adalah mimpi, sekaligus semangat terbesarku untuk bisa bangkit dari kesedihanku. Tidak terbayangkan jika waktu itu aku tidak ikut kompetisi sepak bola. Mungkin aku sudah tergulung ombak dan tidak bisa bermain bola lagi. Teman-temanku jugalah yang membuatku tidak lupa. Aku tidak sendiri melewati musibah terberat setelah tsunami pergi. Ada mereka dan si kulit bundar. Ayo tendang bolanya! Seperti aku, setelah tsunami pergi, ayahku dan orang tua teman-temanku juga sudah tidak sedih lagi. Semuanya bekerja sama, gotong royong untuk membersihkan halaman pengungsian. Kata ayah, kami harus menjaga kebersihan pengungsian, meski bukan rumah sendiri. Tapi, dengan menjaga kebersihan, tandanya kami bersyukur mendapat tempat tinggal, meski untuk sementara,
dan tidak senyaman rumah kami dulu. Oh iya, aku belajar di madrasah sama dengan sekolah dasar. Yang sedikit berbeda, aku lebih banyak belajar agama dan bahasa Arab. Guruku bilang, setelah tsunami nilaiku turun dan kurang fokus belajar. Mungkin karena aku masih sedih dan teringat tsunami. Tapi rasa sedih itu harus aku lawan. Aku tidak boleh mengecewakan orang-orang baik seperti ibu guru yang dengan sabar mengajarku dan teman-teman di sini yang ikut menyemangatiku. Kadang aku malu kalau masih terus bersedih. Aku tahu, ayah pasti lebih sedih. Kehilangan ibu dan adik juga harus menguatkanku. Tapi, ayah tidak pernah terlihat sedih di depan aku. Dulu ayah pelaut, tapi kapalnya hanyut diterjang ombak tsunami. Sejak itu, ayah belum bekerja lagi. Selama aku belajar di sekolah, ayah asik membereskan rumah. Bisa dibilang aku beruntung, karena mendapat sepetak rumah sederhana yang bisa kami gunakan untuk tinggal. Sementara teman-temanku yang lain masih menunggu di tenda sampai rumah petak selesai dibangun. Tapi Tuhan sungguh baik. Banyak orang yang peduli pada kami, membantu apa yang kami perlukan. Semua benda di rumahku adalah pemberian para dermawan teman. Kalau bukan karena kebaikan mereka, mungkin aku akan tidur tanpa kasur atau tidak punya baju untuk dipakai. Cristiano Ronaldo. Siapa yang tidak tahu penyerang klub bola Juventus ini? Kakinya yang lincah telah mencetak ratusan gol dan membawa nama Portugal dikenal ke seluruh dunia. Tak banyak yang tahu, sebelum menjadi bintang sepak bola, Ronaldo juga hidup kekurangan sepertiku. Hanya ada bola yang bisa dimainkan. Karena punya kesamaan cerita, aku jadi percaya diri. Siapa saja bisa sehebat Ronaldo. Meski tahun lalu aku gagal masuk seleksi U13, tapi setelah tsunami pergi dan bola menyelamatkanku, aku semakin yakin dengan mimpiku. Menjadi penyerang terbaik seperti Ronaldo, idolaku. Satu, dua, tiga. Loncat! Biur! Wuhu! Segar sekali berenang di pagi hari. Ya, walaupun airnya tidak jernih sih, tapi tetap asik kok. Berenang itu hobi anak pesisir loh.
Coba deh, kalau teman punya sahabat atau teman yang tinggal di pinggir pantai sepertiku, pasti jago renang. Tapi kami sengaja berenang di kali, karena masih takut melihat ombak yang bergulung-gulung. Tapi rasanya tetap seru loh, karena bersama teman-temanku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Dalam doa, selalu terbayang wajah orang-orang yang kusayangi. Ibu, adikku, ayah, teman-teman, tetanggaku, dan semua orang baik yang membantuku melewati musibah yang tidak mudah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Hari ini, Adit memang belum menjadi pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo. Belum punya medali atau piagam yang bisa dibanggakan. Semua kebaikan orang-orang dalam hidupku hanya bisa kubalas dengan doa-doa. Semoga mereka semua diberikan kebahagiaan dari Tuhan. Semua orang bersedih dan kehilangan. Tapi, di balik bencana, aku melihat banyak orang-orang baik yang membantu. Semangat mereka lah yang membuat kami kuat. Si Bandi belum disuapin emang. Tinggal bersama-sama di dalam pengungsian memang terasa kurang nyaman. Dengan fasilitas yang terbatas dan makanan yang harus kami bagi rata. Tapi orang-orang baik tidak pernah capek membantu kami. Datang jauh-jauh dari kota Bandar Lampung ke desa Waimuli. Mereka membawakan kami makanan bergizi. Mungkin hingga saat dewasa nanti, aku tidak akan pernah lupa perjuanganku. Tinggal di pengungsian tanpa ibu dan adikku. Semua bantuan yang kami terima, makanan, kasur, baju, dan lemari, semuanya sangat berarti. Tanpa bantuan mereka, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kami bisa melanjutkan hidup. Dan yang membuatku lebih semangat adalah dukungan para dokter yang memberi kekuatan. Musibah datang dari Tuhan, tapi Tuhan jugalah yang memberikan kebahagiaan. Sejak tinggal di pengungsian, aku sudah menganggap semua tetanggaku di sini seperti saudara sendiri. Tidak terasa lagi deh bedanya. Mana keluarga, mana tetangga. Seperti Irfan nih, sudah kuanggap seperti adik sendiri. Kami tinggal bersama di sini. Adikku memang sudah tiada, tapi adanya Irfan membuat aku tidak kesepian di rumah. Meski aku lebih senang bermain di luar, ternyata asik juga nih, sesekali menggambar di dalam rumah. Ibuku memang sudah tiada, tapi dari wajah-wajah para ibu di pengungsian ini, aku menemukan kebaikan ibuku, kasih sayang yang aku rindukan.
kasih ayah, kebaikan teman-teman, dan para dermawan yang rela memberikan kami kebahagiaan kecil di tengah kesedihan ini. Aku yakin semua ini akan membentukku menjadi anak yang tangguh, yang berani meraih mimpi sesulit apapun tantangannya. Adit dan puluhan anak-anak di sini masih punya harapan dan mimpi. Misalkan karena orang nggak ngerti ya, ditanya emaknya mana tuh, dan nanya lagi misalkan ya, nah Adit kalau orang nanya kayak gitu gimana perasaannya? Biasa aja atau pengen udah deh jangan ngomongin tentang emak atau gimana? Jadi artinya kalau Adit ngomongin tentang emak rasa sedihnya masih ada ya. Oke, kita ngomongin yang lain dulu aja ya. Mungkin tidak mudah melupakan kesedihanku. Sesekali aku masih menangis, apalagi saat mengingat ibu. Dokter Tenri dan dokter lainnya ingin agar aku lebih kuat. Doakan aku ya teman, aku pasti kuat. Aku tidak menyangka, ternyata bukan hanya ayah yang mendukung cita-citaku sebagai pemain bola. Ini buktinya. Aku mendapat banyak baju klub sepak bola terkenal, seperti Juventus hingga Real Madrid. Semua ini aku dapatkan dari para relawan baik hati yang datang berkunjung ke pengungsian, juga beberapa klub sepak bola. Selain kaos, ada juga sepatu, tas, dan lainnya. Semua ini tidak mungkin aku miliki jika harus membeli sendiri. Adit, sebelum terjadi tsunami kan Adit semangat latihannya, bahkan sampai main ke Bandar Lampung ya. Iya, Nah, setelah tsunami Adit tetap semangat nggak? tetap semangat. Beneran semangat ya, latihannya semangat. Jangan karena tsunami Adit jadi lemes latihannya. Harus semangat, oke? Oke. Tos. Rasanya tidak ada lagi alasan untuk aku bersedih atau malas berlatih. Karena sekarang aku tahu semua orang menyayangiku dan percaya mimpiku. Setelah tsunami pergi, aku percaya tsunami tidak datang begitu saja. Tapi dikirimkan Tuhan untuk membuatku lebih kuat dan bersyukur. Aku ingin dikenang sebagai pemain bola hebat sepanjang masa. Begitu kata Ronaldo. Hei Ronaldo, tunggu aku di lapangan hijau ya.